warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, apa kabar semuanya? Dan semoga selalu sehat ya. Untuk hari ini kita akan belajar tentang pertidaksamaan nilai mutlak ya. Ini adalah materi lanjutan setelah kita belajar persamaan nilai mutlak. Untuk nilai mutlak ini ada dua kompetensi dasar yang akan kita bahas ya. Dan nanti setelah kalian belajar nilai mutlak, diharapkan kalian bisa menentukan himpunan penyelesaian dari suatu pertidaksamaan nilai mutlak. Jadi kalian harus memperhatikan dengan baik penjelasan ini ya. Oke, sekarang kita ingat dulu ya. Ingat dulu, ada yang masih ingat tentang definisi nilai mutlak? Ya, oke, bagus. Untuk definisi nilai mutlak, jadi ada dua ya, yaitu yang bernilai positif dan yang bernilai negatif. Yang bernilai positif, jika X-nya itu lebih dari 0 ya, ini lebih dari atau sama dengan 0, itu akan bernilai positif. Dan yang bernilai negatif jika X-nya itu adalah yang kurang dari 0, di mana X-nya elemen bilangan real. Oke, ternyata kalian sudah ingat semua. Kita akan lanjut di materi berikutnya. Oke, sekarang kalian perhatikan, saya ada gambar. Nih, perhatikan dulu ya. Gambar apa ini? Ya, ini adalah aliran listrik atau tiang-tiang listrik yang merupakan sumber dari aliran listrik ya. Dan biasanya itu kan PLN mendistribusikan tegangan ya, yang biasanya itu adalah 220 volt dan ternyata itu ada toleransinya. Jadi ada toleransi yang bisa paling rendah dan paling besar, tentu saja berkisar di 220, dan toleransi itu dihitung di sini, toleransinya setelah dihitung itu adalah 11 volt. 11 volt ini dihitung itu dari suatu perhitungan yang diantaranya adalah menggunakan prinsip nilai mutlak, prinsip pertidaksamaan nilai mutlak yang akan kita bahas hari ini ya. Mari kita bahas bersama. Untuk pengertian pertidaksamaan nilai mutlak, ini ada 4 bentuk ya. Jadi di sini pertidaksamaan nilai mutlak bisa ditulis dalam 4 bentuk. Yang pertama adalah harga mutlak Fx kurang dari A. Yang kedua adalah harga mutlak Fx kurang dari atau sama dengan A. Kemudian yang ketiga, harga mutlak Fx lebih dari atau sama dengan A. Dan harga mutlak Fx lebih dari A. Ya. Selanjutnya kita akan ke sifat-sifat pertidaksamaan nilai mutlak. Nah, di sini ada beberapa sifat pertidaksamaan nilai mutlak dan sifat ini akan kalian gunakan dalam menentukan himpunan penyelesaian dari suatu pertidaksamaan nilai mutlak. Di sini kalau ada ini untuk X A elemen R, jadi simbol ini dibacanya itu adalah elemen ya. Kemudian ini adalah R adalah himpunan bilangan real dan A-nya lebih dari atau sama dengan 0, maka berlaku yang pertama itu adalah harga mutlak Fx kurang dari A. Ini akan ekuivalen dengan X itu antara min A sampai A atau min A kurang dari X kurang dari A. Kemudian yang kedua itu adalah harga mutlak Fx kurang dari atau sama dengan A ekuivalen dengan min A kurang dari X kurang dari A. Oh ya, ini ada yang itu ya kelewat ya, karena di depan itu kan tandanya ada sama dengan, maka di sini juga ada sama dengannya ya, Anda menyesuaikan saja. Kemudian yang ketiga ini terus ada semuanya itu ada 7 sifat. Ini ada 7 sifat yang akan digunakan untuk menentukan pertidaksamaan nilai mutlak.
Kemudian untuk lebih paham dalam penggunaan sifat nilai mutlak dalam menentukan himpunan penyelesaian, mari kita perhatikan contoh berikut ya. Yang pertama itu ada soal tentukan penyelesaian pertidaksamaan harga mutlak X plus 1 kurang dari atau sama dengan 5. Nah, di sini kita akan selesaikan. Tentu saja menyelesaikannya itu kita menggunakan sifat. Nah, dari sifat yang tadi ini kita lihat ya. Nah, sifat yang tadi itu kan ini saya answer dulu ya. Oke. Dari sifat yang tadi, ini kan soalnya ini ya. Soalnya ini kan harga mutlaknya kurang dari atau sama dengan 5 ya. Maka kalau dilihat dari sifatnya, itu kan kita akan gunakan yang kedua ya. Yang kedua, sifat yang kedua. Ini karena tandanya kurang dari atau sama dengan, dan jangan lupa ini karena tadi kurang ya, ada tanda sama dengannya. Maka kita akan buat menjadi, ini kan min A sampai A ya. Di sini kan ekuivalen dengan min A sampai A. Maka kita bisa tulis bahwa harga mutlak X plus 1 kurang dari atau sama dengan 5. Ini menjadi min 5 kurang dari atau sama dengan X plus 1 kurang dari 5. Ini ada tanda ini, itu enggak ada ya, harusnya 5 saja. Maka kalian perhatikan di tengah-tengah ini kan ada X plus 1. X plus 1 ya. Kita kan perlunya X saja. Jadi plus 1 nanti ini akan kita hilangkan atau kita nolkan. Caranya dengan cara mengurangi min 1. Kalau di tengah kalian kurangi dengan min 1, maka kiri dan kanan itu kalian juga kurangi min 1 ya. Kalian kurangi min 1 sehingga nanti diperoleh bahwa min 5 min 1 menjadi sebelah kiri kamu kurangi 1. Terus X plus 1 min 1. Terus sebelah kanan X min 5. Ini kalau sudah kalian dihitung. Jadi min 5 min 1 itu kan min 6. Terus X plus 1 min 1 kan X ya. Lalu 5 min 1 itu 4. Jadi penyelesaiannya itu adalah X antara min 6 sampai 4. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak ya? Kalau tidak, kita ke contoh yang kedua. Contoh yang kedua, kita akan menentukan batas-batas nilai X yang memenuhi harga mutlak 3 min X min 7 kurang dari 0. Oke ya, nah seperti ini. Nah, kalau kita lihat di sifatnya tadi itu yang 7 ini, kan nggak ada bentuk yang seperti nomor 2 ya. Ini kan nomor 2 bentuknya seperti ini, jadi sebelah kanan itu kan 0. Karena tidak ada bentuk yang seperti nomor 2 pada sifat yang kita pelajari tadi, maka ini kita ubah dulu, diubah. Jadinya harga mutlak 3 min X min 7 kurang dari 0, 7-nya itu pindah ke kanan. Maka yang tadinya negatif pindah ruas ke kanan, jadi positif. Ini kita peroleh menjadi bentuk nilai mutlaknya itu adalah harga mutlak 3 min X kurang dari 7 ya. Terus kamu lihat bentuknya. Ini harga mutlak min X kurang dari 7. Lihatnya di sifatnya lagi. Kurang dari 7 berarti nanti kita akan gunakan sifat yang pertama. Ya, kurang dari sifat yang pertama ini. Sifat yang pertama. Ya. Jadi ini kan dari sifat yang pertama itu harga mutlak X kurang dari A itu ekuivalen dengan X antara min A sampai A. Maka ini kita peroleh min 7 kurang dari 3 min X kurang dari 7. Gitu ya. Lalu kita kan perlunya X saja, di tengah itu X saja. Di sini masih ada 3. Jadi nanti kamu kurangi 3 supaya 0. Ya, supaya 0. Jangan lupa di sebelah kiri dan kanan itu juga kalian kurangi ya.
maka min 7 min 3 kurang dari 3 min X min 3 kurang dari 7 min 3. Maka diperoleh, ini kan kamu hitung ya, jadi min 10 kurang dari min X kurang dari 4. Kalian perhatikan, ini kan negatif di tengah-tengah nih. Di tengah-tengah itu kan negatif. Harusnya kan nggak boleh negatif, harus positif. Maka kamu kalikan dengan min 1. Kalau tengah kalikan dengan min 1, maka sebelah kiri sama kanan itu juga dikurangi dengan min 1 ya. Dan ingat, ini kan udah dikurangi nih. Nah, min 1, jadi min 1 kali min 10 kurang dari min 1 kali min X kurang dari min 1 kali 4. Ini ya. Dan karena ini adalah dikalikan dengan negatif, maka tanda pertidaksamaannya itu berubah. Ini kan tanda pertidaksamaannya itu adalah kurang dari ya, maka berubah menjadi lebih dari. Sehingga diperoleh 10 lebih dari X lebih dari min 4. Nah, supaya penulisannya itu bagus, maka kita ubah menjadi min 4 kurang dari X kurang dari 10. Jadi, batas-batas nilai X yang memenuhi adalah min 4 kurang dari X kurang dari 10. Oke, sampai sini ada yang mau bertanya? Bisa ya? Oke, bertanya, oh iya, nanti kalau mau bertanya bisa ditulis di chat ya, di kolom chat, nggak apa-apa. Kita akan lanjutkan di contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga. Untuk contoh yang ketiga, yaitu soalnya tentukan nilai X yang memenuhi harga mutlak 5X min 4 lebih dari atau sama dengan 3X min 12. Ini nggak ada tanda, ini tanda pentung di soal ini adalah tanda perintah ya, tanda perintah aja. Jadi hanya sampai ini, bukan tanda simbol yang lain. Jadi cuma tanda perintah. Soalnya adalah nilai mutlaknya yang harga mutlak 5X min 4 lebih dari atau sama dengan 3X min 12. Oke, perhatikan. Ini kalian lihat di sini. Untuk untuk yang nomor 3 ini, kamu kalau lihat di sifatnya, itu kan sebelah kiri dan kanan ada ya. Berarti kalau nggak sifat yang ke-6 ya sifat ke yang ke-7. Ini kan. Nah, kalau kalian perhatikan tandanya adalah lebih dari ya, lebih dari. Maka nanti kita akan gunakan ini 7 ya, sifat ke-7. Jadi kita akan kuadratkan. Ya, kuadratkan di setiap fungsinya. Oke. Maka kedua ruas tidak sama bentuknya seperti ini, bernilai positif sehingga dapat dikuadratkan menggunakan cara kuadratnya dua ruas ya. Ini kamu kuadratkan sehingga kita peroleh 25x kuadrat min 40x plus 16 min. Nah, ini kalian kuadratkan juga tapi dikurung dulu. 9x kuadrat min 72x plus 144. Oke, ini kurang dari atau sama dengan 0. Terus kita buka kurungnya, ini setelah dihitung hasilnya adalah 16x kuadrat min 32x min 128 lebih dari atau sama dengan 0. Dan karena angkanya terlalu besar, maka kita sederhanakan ya, ini dibagi 16 sehingga kita peroleh x kuadrat min 2x min 8 lebih dari atau sama dengan 0. Kemudian kita faktorkan. Difaktorkan itu kita peroleh x min 4 kali x plus 2 lebih dari atau sama dengan 0, sehingga kita peroleh ini hasilnya adalah x-nya ini karena lebih dari ya, lebih dari berarti kan atau. Ini lebih dari itu atau, jadi x-nya kurang dari atau sama dengan min 4 atau x-nya lebih dari atau sama dengan 2. Jadi nilai x yang memenuhi adalah x kurang dari atau sama dengan min 4 atau x-nya lebih dari atau sama dengan 2. Oke, itu contoh-contoh tadi. Ada 3 ya untuk contoh menentukan himpunan penyelesaian dari suatu ketidaksamaan nilai mutlak. Dan kalau ada pertanyaan bisa ditulis di chat ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.